masuk, cuman mungkin karena nggak tayang kali ya. Jadinya yang ini, dan kemarin juga pressconnya karena tapping ya. Udah ada, gue baru tahu ya, karena ada tapping. Jadi gue bilang, loh mana orang yang nanya? Gue bilang, kok pada kagak ada kamera? Gue bilang, ya udah ternyata tapping. It's okay, gue bilang. Gue udah 2 kali tapping melakukan presscon, dan sekarang gue melakukan diselenggarakannya Hitmaker untuk menyelenggarakan presscon yang no tapping dan langsung kita. Ya gue seneng sih akhirnya dari kemarin sebenarnya gue sudah menyelesaikan 2 film dan sekarang adalah series kedua dari yang sebelumnya. Li, kan tadi lu bilang pasif nih untuk menerima tawaran sendiri, memang dari elunya sendiri atau seperti apa sih? Ya dari gue sendiri sebenarnya. Sebenarnya dari gue nya sendiri karena apa cukup picky juga? Bilang picky sih gue ya gimana ya, orang itu kan bebas berimajinasi selagi dia dalam ranah kreativitas. Sebenarnya sih nggak apa-apa untuk berkreasi, mau jelek mau enggak nanti dulu, yang penting berkreasi. Kecuali dia berkreativitas punya subnya itu adalah nominal atau dan lain-lain gitu, itu yang dihindarin paling. Tapi yang benar-benar mau berkarya ya itu yang akan kita laden. Berarti tahun ini film dan series lagi digempur terus nih, Li? Film dan series lagi benar-benar digempur sih, yang lagi dijalanin sekarang. Gitu. Kak, main film tuh jadi healing nggak sih buat kamu? Saya balik lagi ke sebenarnya nggak juga kali. Atau jadi malah stres main film? Karena stres gitu, main film mah stres. Stres banget, capeknya itu karena pembedahan skripnya itu berkali-kali gitu, capek. Apalagi ini 10 episode gitu. Ini baca 1 episode capek. Ini 10 episode berkali-kali gitu. Dan ya dibilang menyenangkan ya, tapi itulah yang gue senangi. Gue seneng capek dengan kondisi seperti ini. Gitu. Dibanding gabut gitu ya tuh. Iya dibanding gabut. Jadi kalau gue kalau gabut ya udah baca skrip. Oh ini tuh apa namanya? Oke ini paling gitu aja. Bicara peran di sini tuh sadis atau gimana sih di series ini? Kan tadi ada sisi psikopatnya juga nih. Di sini ya, di sini psikopat. Di sini karakternya itu nyamuk nih. Di sini psikopat. Wah, kalau psikopat langsung gua set gitu kan, nyamuknya kena. Jadi kalau di sini perannya psikopat dan punya seksualitas yang tinggi. Yes. Jadinya akan ada banyak adegan itu juga sambil membunuh-bunuh. Jadi itu menjadi menggabung gitu. Lo bayangin ya tuh. Jadinya mencintai. Jadi ada adegan itu dan ada adegan sambil membunuh mereka sambil gue ngelakuin hal itu. So jangan marah sama gue karena gue ngelakuin itu. Tapi mungkin lo ke depan. Gue antagonis di sini. Ya. Jadi gue nggak akan membiarkan protagonis mati gitu dengan enak aja, nggak mungkin. Berarti cukup sadis di sini lo. Sadis banget. Kenapa ini jadi apa namanya? Ini keluar zona nyaman nggak sih, Li? Sebenarnya nggak zona nyaman, gue tuh waktu di GGS aja sebenarnya gue antagonis. Tapi kan nggak terlalu sadis ya. Sadis lah, orang mau gigit ini sampai sobek kok. Cuman sebenarnya gue back to basic, gue kembali menjadi antagonis lagi. Karena orang aja sudah terkena stereotip bahwa gue adalah seorang protagonis. Enggak, gue sebenarnya adalah antagonis. Dan banyak yang juga ngira gue peran utama. No, gue peran pembantu dulu. Gue bukan peran utama. Dan selalu punya stereotip yang menurut gue salah gitu, misperception terhadap gue. Jadinya kalau gue sebenarnya untuk sekarang ini adalah back to basic. Gue ke menjadi antagonis gitu. Kembali menjadi orang yang sadis lagi. Kak, healing versinya seperti apa sih? Healing versi Ali sih apa ya? Ketika lu tahu cinta itu kan gak harus bareng-bareng, menjauh juga saling cinta, dan gue sih lebih milih menjauh gitu sih. Berarti sekarang nggak ada yang nemenin buat cinta-cinta? Kemarin nyari, dikira mau perkosa dia. Enggak, gue lagi ngedeketin lu, bukan mau ngapa-ngapain. Ya, tapi gimana sih sekarang kan kemarin sempat ada tuh kayak perubahan kamu nih sekarang. Nah sekarang jadi batasan buat kamu yang lain itu seperti apa dengan perubahan kamu yang sekarang, atau memang kamu nyaman dengan ini dengan peran atau segala macam? Batasan dalam perubahan. Sebenarnya batasan dalam perubahan impact-nya mungkin kepada eksternal kali ya. Jadinya kayak kemarin ke TV jadi banyak yang lebih memilih guanya maunya yang kurus gitu. Tapi it's okay, gue sih nggak masalah. Itu kan hak mereka. Tapi juga gue kan nggak mematok untuk mereka juga ngikutin gue gitu. Itu kan ego aja masing-masing. Dan
keterbatasan yang gue milikin mungkin gue jadinya nggak banyak hal yang gue lakukan kali ya, karena untuk ambisi yang gue milikin untuk kalau gue ini mau kurus gitu, jadinya ya paling gue meninggalkan banyak hal sih yang pastinya nggak penting gitu. Ya paling kayak main gitu, itu gue kurangin banget, gue paling lebih banyak di kamar. Ada program nggak sih? Udah ideal nih sekarang untuk tubuh langsung berat badan. Apa? Udah ideal menurut lo? Belum sih, gue masih pengen 5 kilo lagi lah. Tapi sendiri merasa kayaknya gue kalau misalkan agak berubah lagi, penampilan agak enak lagi, acting harus seperti apa sih? Jadi ada program untuk nurunin harus seperti apa sih? Kalau program paling nggak ada sih. Gue jarang pakai program-programan terlalu. Ya sebenarnya bagus, cuman gue tuh butuh yang cepet gitu loh. Ya cepet mati juga emang. Cuman gue terlalu banyak tete bengek gitu. Ini sensor nggak sih tete bengek itu? Enggak ya. Jadi kebanyakan kalau tetenya sensor ya. Ya udahlah. Jadinya ya maaf. Tetrit gitu loh. Terus kalau terlalu banyak tete bengek juga gue. Oh ini enggak ya? Sorry ya maaf. Jadi terlalu banyak tete bengek gitu. Jadi gue nggak terlalu suka gitu. Aturannya terlalu banyak, jadinya ya udahlah. Gue familiar sih banget. Jadinya ya gue melakukan dengan cara gue gitu.